Bapak Ibu Guru dosen sekalian, jadi dalam video kali ini kami akan mengerjakan terkait dengan UTS, pengantar etika dan juga kemasyarakatan. Nah, jadi dalam video kali ini kami itu akan membahas dari segi kasus yang kedua, yaitu terkait dengan era slow fashion. Dan judulnya telah kami ubah menjadi Transformasi Industri Fashion Indonesia dalam Era Slow Fashion, Perspektif Etika, Pasar Lingkungan, dan Perlindungan Konsumen. Nah, sebelum itu, kelompok kami sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Jeslinta dengan NPM 2441089, lalu ada Fedelin Angeli dengan NPM 2441090, dan juga ada Sini dengan NPM 2441109, dan kami berasal dari kelas 2 MNMA. Jadi di video kali ini tuh ada beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama itu terkait dengan bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan juga rumusan masalah dari kasus ini. Kemudian akan ada bab 2 yaitu pembahasan yang terdiri dari 2.1 hingga 2.5 yang merupakan 2.1 perdagangan internasional dan tantangan daya saing industri terkait dengan standar nasional. Kemudian yang kedua itu adalah transformasi struktur pasar dalam era slow fashion. Dan yang ketiga adalah etika pasar, tanggung jawab sosial terhadap pekerja. Kemudian yang 2.4, etika lingkungan, peran konsumen dan tanggung jawab korporasi. Kemudian 2.5, etika pemasaran dan perlindungan konsumen terhadap greenwashing. Dan nantinya akan ditutup dengan bab 3, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga syarat. Nah, berikutnya itu akan ada yang namanya penjelasan terkait bab 1, yaitu bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Saudari Cindy. Baik, jadi saya akan memulai presentasi kami dengan bab pertama, pendahuluan. Latar belakang dari kasus ini dimulai dari industri fashion global yang sekarang mengalami transformasi besar-besaran seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan isu lingkungan dan keberlanjutan. Nah, juga adanya tren slow fashions dan juga gerakan You Only Need One atau YONO. Nah, hal ini mendorong konsumen itu lebih selektif dan juga bertanggung jawab terhadap konsumsi mereka sendiri. Di Indonesia, meskipun konsumsi sandang masih tinggi, permintaan terhadap fast fashion itu menurun. Dan ini tuh memunculkan tantangan loh bagi industri tekstil lokal kita yang tertekan sama harga produk impor yang murah. Selain masalah ekonomi, limbah tekstil sendiri diperkirakan akan mencapai hingga 3,5 juta ton pada tahun 2030, yang berarti 5 tahun lagi. Nah, hal ini juga menambah sorotan pada dampak lingkungan. Di sisi pemasaran, perusahaan fashion itu menghadapi dilema etis antara mempertahankan daya saing dan memenuhi ekspektasi konsumen yang lebih kritis terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Nah, beberapa perusahaan sendiri beradaptasi dengan strategi berbasis keberlanjutan, namun praktik greenwashing juga muncul. Nah, hal ini menuntut industri untuk merevisi strategi bisnis mereka, kebijakan produksi, dan juga pemasaran yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya, saya akan memaparkan rumusan masalah yang akan kami bahas di artikel kami. Nah, yang pertama, perdagangan internasional. Bagaimana sih kebijakan impor pakaian akan mempengaruhi daya saing industri lokal? Apakah kebijakan yang dapat melindungi industri tanpa melanggar prinsip perdagangan bebas? Yang kedua, pasar persaingan sempurna. Apakah tren slow fashion itu akan mengubah persaingan dalam industri fashions? Dan bagaimana produsen lokal kita itu bisa bertahan melawan produk impor dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, etika dalam pasar. Bagaimana perusahaan fashion itu menyeimbangkan keuntungan bisnis mereka dengan tanggung jawab sosial perusahaan mereka terhadap pekerja industri tekstil. Yang keempat, etika di dalam lingkungan. Seberapa besar konsumen dalam mengurangi dampak lingkungan dari industri fashions, bagaimana peran konsumen dalam hal tersebut, dan apa aja yang bisa dilakukan perusahaan untuk menerapkan praktik berkelanjutan. Dan yang terakhir, etika perlindungan konsumen dan pemasaran. Bagaimana sih kita caranya membedakan strategi pemasaran yang berkelanjutan dengan yang asli dari greenwashing? Sejauh mana regulasi itu dibutuhin untuk memastikan bahwa klaim keberlanjutan itu tidak menyesatkan konsumen masing-masing gitu.
Selanjutnya, mari kita bahas bab 2 dari pembahasan rumusan masalah yang pertama. Jadi, globalisasi itu membawa sekaligus dua peluang dan juga ancaman bagi industri sandang nasional. Nah, kebijakan impor kita yang longgar itu menyebabkan pasar domestik kita itu dibanjiri sama produk-produk fashion yang murah dari negara seperti Tiongkok, Bangladesh, dan juga Vietnam. Nah, hal ini menyulitkan produsen tekstil lokal kita, terutama UMKM, untuk bersaing dalam hal harga dan juga distribusi. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah tuh perlu menerapkan kebijakan proteksi yang juga sejalan dengan WTO, seperti bea masuk anti-dumping untuk produk impor yang dijual di bawah harga pasar kita yang wajar. Dan juga harus ada penerapan SNI, Standar Nasional Indonesia, untuk produk tekstil impor dan juga sertifikasi keberlanjutan yang bisa menciptakan pasar yang lebih adil. Nah, dukungan fiskal dan non-fiskal terhadap produsen lokal kita yang mengutamakan keberlanjutan itu juga penting untuk memperkuat daya saing kita di industri domestik kita sendiri. Nah, selanjutnya pembahasan dari rumusan masalah yang kedua itu adanya tren slow fashions dan pendekatan dari gerakan You Only Need One atau YONO itu mencerminkan adanya perubahan struktur pasar fashion global yang kini lebih mengutamakan keberlanjutan, eksklusivitas, dan juga tanggung jawab sosial dibandingkan dengan harga dan kecepatan tren. Nah, pasar yang sebelumnya bersifat kompetitif itu sekarang bertransformasi jadi lebih terspesialisasi dengan keunikan produk dan identitas merek sebagai pembeda utamanya. Nah, bagi produsen lokal ini itu peluang untuk mengembangkan produk berbasis budaya lokal kita seperti tenun ikat ataupun batik ekoprint serta melibatkan komunitas lokal kita dalam proses produksi. Nah, inovasi dalam bagaimana kita masarin secara digital melalui media sosial ataupun kolaborasi dengan influencer ramah lingkungan itu juga bisa memperluas jangkauan pasar kita dan membangun konsumen yang lebih loyal dan teredukasi. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas terkait dengan bagian 2.3. Jadi 2.3 ini adalah etika pasar, tanggung jawab sosial pekerja. Nah, jadi ya di 2.3 ini kita akan bahas tentang yang pertama itu realitas industri. Jadi industri fashion itu kan serba glamor di luar, tapi di balik layar banyak itu pekerja yang masih bergulat dengan upah yang sangat minim, jam kerja yang tidak wajar, bahkan pelanggaran hak dasar. Dan itu bukan hanya sekedar isu HR, tapi juga soal etika bisnis. Lalu yang kedua itu adalah tantangan perusahaan. Jadi pertanyaannya itu adalah, bisakah kita itu tetap cuan tanpa mengorbankan martabat tenaga kerja? Jawabannya itu ya bisa, tapi butuh yang namanya komitmen dan lebih dari sekedar pencapaian target. Sedangkan apa yang terjadi di lapangan itu seringkali adalah yang sebaliknya. Kemudian yang ketiga itu adalah peran CSR dan ESG. Nah, jadi CSR dan ESG ini bukan cuma sebuah jargon, tapi merupakan sebuah blueprint, di mana blueprint itu merupakan blueprint masa depan bisnis. Jadi kayak upah yang layak, pelatihan, dan juga lingkungan kerja yang manusiawi harus jadi fondasi strategi dan bukan hanya sekedar tambahan ataupun bumbu pemanis gitu. Nah, yang keempat itu adalah manfaat bisnis. Jadi kabar baiknya konsumen dari Gen Z itu dan milenial itu sekarang tuh lebih kritis. Jadi mereka itu nggak yang namanya cuma beli produk, tapi juga karena lihat nilainya. Brand yang etis sama dengan seperti brand yang dicintai oleh Gen Z. Kemudian ada yang namanya dampak positif. Nah, jadi reputasi yang baik itu bukan hanya datang dari sebuah iklan, tapi juga dari tindakan nyatanya. Efeknya itu seperti apa? Nanti akan mendatangkan loyalitas yang meningkat, kemudian brand yang dijual itu juga bisa jadi bintang di pasar global gitu. Kemudian kita masuk ke yang 2.4 yaitu etika lingkungan, konsumen, dan korporasi. Di sini juga ada 5 poin. Yang pertama itu adalah dampak industri fashion. Fashion itu adalah sebuah tren, tapi juga tragedi lingkungan kalau nggak dikelola gitu. Jadi industri itu sebenarnya masuk sebagai daftar penyumbang limbah dan emisi karbon terbesar setelah aviasi dan perkapalan. Kemudian yang kedua itu adalah masalah lingkungan. Pewarna kimia, terutama dari pewarna kimia bahan sintetis, mikroplastik, semuanya itu berkontribusi pada krisis ekologi yang semakin memburuk saat ini. Kemudian ada peran konsumen. Adanya harapan, dan itu tuh kayak ada di tangan para konsumen gitu. Kita sebagai konsumen, harapan itu tuh ada di tangan kita. Pilihan untuk kita beli lebih sedikit
tapi lebih bijak dan lebih berkelanjutan, itu bisa jadi sebuah seperti aktivisme konsumtif yang powerful. Nah, lalu yang keempat, tanggung jawab dari perusahaan. Istilahnya, perusahaan itu harus naik level. Circular economy itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Dari desain yang bisa didaur ulang, program take back, kemudian sampai transparansi jejak karbon. Kemudian ada yang namanya kolaborasi sistemik. Solusi jangka panjang itu kita sebut sebagai kolaborasi, bukan kerja satu pihak, tapi sinergi antara korporasi, pemerintah, dan juga LSM. Istilahnya, kita bareng-bareng membangun sebuah industri fashion yang conscious tapi tetap kompetitif gitu. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah 2.5, etika pemasaran dan greenwashing. Di sini juga ada 5 poin. Yang pertama itu adalah masalah greenwashing. So, green is the new cool, right? But sayangnya banyak sekali brand yang memanfaatkan hal itu sebagai sebuah pencitraan gitu, tapi tanpa bukti, alias seperti greenwashing istilahnya. Kemudian ada yang namanya dampak negatif. Nah, dampak negatif ini bukan cuma sekedar menyesatkan, tapi juga merusak kepercayaan dari konsumen dan juga mencederai gerakan keberlanjutan itu sendiri. Lalu yang berikutnya itu adalah peran regulasi. Perlu yang namanya sebuah kontrol yang sangat serius seperti audit independen, sertifikasi yang bisa dipercaya, dan juga sanksi yang bikin efek jerah. Nah, tanpa itu manipulasi itu akan terus terjadi. Oleh karena itu, sebenarnya peran regulasi ini sangatlah penting. Kemudian yang berikutnya itu adalah pentingnya edukasi konsumen. Jadi ya, sebenarnya jangan dilupakan bahwa konsumen itu juga harus diedukasi. Literasi terhadap label, transparansi produksi, dan juga siapa sih di balik brand itu semua. Karena hal itu sebenarnya penting untuk kita ketahui, sehingga kita juga bisa membuat sebuah keputusan membeli yang sangat cerdas, ataupun kita katakan keputusan beli yang cerdas. Kemudian yang kelima itu adalah tujuan akhirnya. Nah, tujuan kita itu bukan sekedar pasar yang hijau di permukaannya saja, tapi benar-benar sehat, jujur, dan berkelanjutan dari dalam keluar. Jadi ya istilahnya nggak cuma kita lihat di luar-luarnya dia itu hijau, dia itu bagus gitu, dia itu sehat, benar-benar jujur, dan berkelanjutan. Tapi sebenarnya yang harus kita lihat itu adalah dari luar ke dalamnya itu harus sama-sama bisa dikatakan sehat dan juga jujur. Itulah yang kita katakan sebagai tujuan akhir. Jadi bukan hanya di lapisan luar, tapi mulai dari lapisan dalam hingga ke lapisan luar, semuanya itu benar-benar berkelanjutan. Sekian pembahasan terkait dengan bab 2 yang berkaitan dengan tentang pembahasan. Kemudian bab berikutnya itu adalah bab 3, yaitu penutup yang akan dijelaskan oleh saudari Fredelin. Sekarang kita akan memasuki bab 3, yaitu bab penutup. Yang pertama ada 3.1, yaitu kesimpulan. Jadi terdapat tren positif dalam industri fashion yang didorong oleh gerakan slow fashion dan inisiatif lokal seperti YONO atau YONO. Keduanya ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap konsumtif yang etis, sadar, dan berkelanjutan juga semakin meningkat. Hal ini juga akan membuka peluang bagi produsen lokal untuk unggul melalui kualitas produk dan nilai budaya yang dimiliki. Namun di sisi lain terdapat tekanan juga dari produk impor murah yang masih menjadi tantangan besar hingga saat ini. Produk-produk tersebut tidak hanya melemahkan daya saing industri lokal, tetapi juga berpotensi untuk menyebabkan penurunan produksi dan meningkatkan angka pengangguran di sektor ini. Selain itu, isu etika masih menjadi perhatian penting. Praktik greenwashing serta eksploitasi pekerja menunjukkan bahwa belum semua perusahaan ini benar-benar menerapkan prinsip berkelanjutan secara utuh. Diperlukan transparansi dan komitmen yang lebih kuat agar nilai-nilai etika ini tidak sekedar menjadi slogan. Yang terakhir, perubahan dalam industri fashion harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Konsumen berperan besar melalui pilihan belanja yang lebih bijak, sementara produsen dan pemerintah wajib menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan. Lalu yang selanjutnya ada 3.2, yaitu saran. Yang pertama ada saran untuk pemerintah. Untuk pemerintah, mereka memiliki peran penting dalam menciptakan iklim industri yang sehat dan adil. Salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah membatasi impor massal, khususnya produk-produk fashion murah yang kerap tidak mempertimbangkan aspek etika dan lingkungan. Dengan membatasi masuknya barang-barang tersebut, produsen lokal juga dapat memiliki ruang untuk berkembang dan bersaing secara lebih seimbang. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan insentif kepada pelaku industri yang menerapkan praktik produksi berkelanjutan, misalnya melalui potongan pajak, dukungan pembiayaan, atau fasilitas riset. Insentif ini juga bisa mendorong lebih banyak perusahaan untuk bertransformasi menjadi lebih ramah lingkungan. Lalu yang tak kalah penting itu regulasi anti greenwashing yang harus ditegakkan secara tegas. Banyak perusahaan yang mengklaim keberlanjutan tanpa bukti nyata. Maka dari itu, pemerintah juga harus
membuat standar dan mekanisme pengawasan yang lebih jelas agar setiap klaim yang disampaikan itu dapat benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya ada saran untuk perusahaan. Perusahaan memegang peranan kunci dalam mengarahkan industri fashion ke arah yang lebih etis dan berkelanjutan. Salah satunya dengan mengembangkan produk serta proses produksi yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan daur ulang, pengurangan limbah, dan efisiensi energi dalam produksi. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR itu tidak boleh hanya bersikap formalitas. Perusahaan itu harus benar-benar menjamin upah yang layak, kondisi kerja yang aman, serta kesejahteraan pekerja, terutama yang berada di lini produksi. Hal ini tidak berdampak pada citra perusahaan, tetapi juga pada stabilitas sosial jangka panjang. Lalu yang terakhir, perusahaan juga harus jujur dalam menyampaikan klaim berkelanjutan. Klaim seperti eco-friendly atau sustainable itu harus disertai bukti dan transparansi dalam prosesnya. Dengan cara ini, maka masyarakat dapat menjadi lebih percaya dan masyarakat dapat dibangun dengan keberlanjutan dan tidak tren ini tidak hanya menjadi sekedar omong kosong belakang, melainkan menjadi komitmen yang nyata. Lalu saran untuk konsumen itu memiliki kekuatan besar dalam menciptakan perubahan. Melalui keputusan membeli, konsumen juga bisa memberi sinyal pada pasar tentang jenis produksi yang mereka dukung. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memilih produk yang etis dan ramah lingkungan, bukan hanya berdasarkan harga atau tren yang sedang terjadi. Selain itu, konsumen juga diharapkan untuk mengutamakan produk lokal. Selain mendukung industri dalam negeri, ini juga akan membantu untuk mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh dan memperkuat identitas budaya melalui fashion lokal. Dengan menjadi konsumen yang lebih sadar dan bertanggung jawab, masyarakat secara tidak langsung akan menciptakan industri fashion yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan kata-kata maupun kalimatnya. Terima kasih.